Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utarno Fadini, tentunya dalam acara opini obrolan pas di sini. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu isu yang sayangnya nih kurang banyak kita sadari. Oh ternyata ini adalah salah satu faktor penting yang harus kita perhatikan. Dengan tema kita pada hari ini, penguatan perlindungan hukum dan masa depan masyarakat adat Nusantara. Bersama dengan orang yang tepat tentunya, bersama dengan Bang Riki Pratama Putra. Langsung saja kita sapa. Halo Bang Riki, Halo, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semangat nggak? Pasti dong, karena kita bicara soal masyarakat adat harus semangat. Harus semangat. Nah ini agak harus, ini ya, kita agak serius memang ngobrolan hari Iya, ini ya. serius serius tapi santai lah ya. Ya tetap, serius tapi santai ya. Begitulah pemirsa kira-kira. Nah sebelum bahas mengenai isu pada hari ini, pengen tahu tentang abangnya dulu. Oh, boleh. Ini asalnya, aslinya dari mana? Kalau aslinya sebenarnya dari Muara Enim gitu kan. Mhm. Saya ini salah satu bagian dari masyarakat adat Nusantara juga, suku Semende gitu kan, orang Suku Semende. Sunda. Iya, dari Muara Enim. Tapi dari 2 tahun itu udah pindah ke Rejang Lebong. Jadi udah tumbuh dan besar di tanah Bengkulu. Oh begitu. Jadi Iya. memang anak Bengkulu asli. Iya, tumbuh karena udah makan di sini, anak Bengkulu Anak asli. Bengkulu asli. Nah, ini kegiatannya sekarang sehari-harinya ngapain aja? Kalau kegiatan sekarang ini masih proses penyelesaian studi S2 di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu kan. Insya Allah ini bakal sidang tesis bentar lagi. Semoga lancar. Iya, semoga lancar gitu kan. Dan aktivitas sehari-hari sekarang di Akar Global Initiative itu sebagai staf program dan juga apa namanya tim hukum ya, tim hukum atau staf legal di Akar Global Initiative. Ini kegiatannya banyak berhubungan dengan masyarakat sekarang ya, Pak. Iya, kalau di Akar karena memang ini satu lembaga atau yayasan yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat ya, termasuk masyarakat adat juga. Jadi memang proses kerja-kerjanya pendampingan masyarakat, baik di soal ekonominya, sosial politik, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bahas masalah masyarakat adat nih, Bang. Kan di Hmm, Bengkulu juga sendiri banyak. iya. Terus itu gimana menurut Abang sendiri di Bengkulu mengenai perhatiannya, mengenai bagaimana perkembangan mengenai masyarakat adat yang ada di Bengkulu? Kondisi masyarakat adat di Bengkulu itu sebenarnya dalam Mhm. kondisi yang nggak terlalu baik ya. Baik dalam aspek pengakuan dan perlindungannya, termasuk kemudian dalam aspek pelibatan mereka dalam pengambilan kebijakan apa namanya strategis terkait mereka dan kondisi secara eksistensi identitas kebudayaan, kemudian nilai-nilai luhur dan lain sebagainya itu ada sedikit mengalami degradasi atau penurunan. Gitu. Nah itu yang memang jadi catatan mendasar bagi kita ini penting untuk segera untuk dibicarakan gitu kan karena kita takut identitas mereka nanti mulai tergerus, Ya. kemudian nilai-nilai luhur yang patutnya dijaga itu mulai hilang. Termasuk kita tidak ingin mereka itu jadi masyarakat yang justru termarginalkan di tanahnya sendiri kan. Itu yang sangat Itu disayangkan yang ya. sangat disayangkan. Kenapa nih Abang melirik mengenai isu ini? Karena eh, nggak udah nggak jadi rahasia lagi ya kalau Iya, misalnya sekarang semakin lama orang eh, kurang memperhatikan mengenai itu. iya. Ada segelintir palingan yang memperhatikan tentang itu. Nah, Abang sendiri kenapa menjadi salah satu orang yang peduli dan Mm-mm. mau Bicara. menindaklanjutin tentang isu tersebut? Kalau saya pribadi sebenarnya soal isu masyarakat adat ini itu kan Mhm. sebenarnya isu yang memang tidak banyak orang bicarakan ya, Iya, terutama di generasi kita kan generasi Z, Gen Z iya lah ya. Gen Z. Gen Z nggak banyak bicara karena mungkin cenderung dianggap kuno atau Mhm. terbelakang atau bicara masa lalu selalu. Iya. Tapi yang menjadi pijakan nilai, kenapa kemudian akhirnya concern pada isu-isu seperti ini atau pada isu-isu kemasyarakatan pada umumnya? Karena saya yakin betul bahwa kemajuan bangsa kita itu hanya bisa terjadi ketika kalau bahasanya Bung Hatta itu lilin-lilin di desa, lilin-lilin yang ada di masyarakat-masyarakat kecil tuh bisa menyala. Nah, ketika lilin itu menyala, maka api bangsa kita juga itu akan semakin besar. Nah, saya berharap bahwa saya bisa berkontribusi banyak di situ.
Karena pahlawan-pahlawan kita dulu juga banyak memberi apapun yang dia punya walaupun dia banyak kehilangan. Nah, kita tidak ingin kemudian setelah merdeka seolah-olah dapat merdeka tapi justru banyak kehilangan sesuatu kan, nilai-nilai luhur bangsa kita, identitas kebudayaan. Nah, itu yang saya pikir kita harus masuk deh ke wilayah-wilayah seperti ini dan generasi muda harus banyak bicara soal ini. Jangan sampai nanti kita lebih asingkan dengan budaya luar. Iya. Kita tidak anti budaya luar, Iya, gitu, tapi jangan sampai menggerus identitas kita yang sebetulnya sangat baik dan arif untuk dipertahankan. Nah, kalau mengenai pemikiran-pemikiran yang menganggap masyarakat adat itu adalah kuno seperti itu, apakah di lapangan nih Iya. masih banyak abang temui yang seperti itu atau seperti apa? Kalau untuk beberapa daerah masyarakat adat yang pernah saya temui misalnya, pada dasarnya sebenarnya masyarakat adat itu tidak kuno gitu ya. Justru sebenarnya mereka itu pada beberapa hal punya cara berpikir yang jauh lebih maju daripada kita dan jauh lebih bijaksana daripada kita, terutama dalam bagaimana hubungan mereka dengan alam, hubungan mereka dengan lingkungan sekitar, hubungan sosial mereka secara horizontal dengan masyarakat sesama masyarakat, dan hubungan vertikalnya dengan Tuhan. Itu mereka jauh lebih arif daripada kita. Dan masyarakat adat itu sebenarnya ya pada hari ini itu sudah mengalami beberapa periodisasi perkembangan kan, dan mereka tuh juga cukup menyesuaikan dengan zaman, namun memang mereka tetap menjaga apa yang menjadi nilai-nilai luhur mereka. Nah, itu sebenarnya nggak kuno-kuno banget sih. Iya sih. Banyak hal yang mereka tahu kita nggak tahu. Iya. Dan begitu pun sebaliknya. Nah, itu pengetahuan lokal yang mereka punya itu kadang kita nggak tahu gitu kan. Benar. Dan ketika sampai sana ternyata sekeren ini loh masyarakat. Keren ya. Iya. Mengenai tadi juga mengenai hutan. Betul. Ya Bang, mengenai bagaimana mereka ketika turun ke ladang, kita masih banyak yang nggak tahu bagaimana itu, dan alangkah lebih baiknya untuk berkolaborasi. Betul. Antara masyarakat adat dan dengan juga pemerintahan, Gen Z negara. Nah, ini kalau misalnya nih gerakan ini mulai banyak yang peduli, mulai banyak yang melirik tentang isu ini, harapannya itu yang seperti apa sih Bang akan terjadi nantinya? Sebenarnya harapannya bahwa pertama bagaimana kemudian pengakuan dan perlindungan itu jauh lebih diperhatikan ya. Jadi hak-hak tradisionalnya diakui, hak-hak mereka sebagai warga negara dipenuhi, hak mereka untuk kemudian bisa mengambil kebijakan secara mandiri juga diakui. Kemudian kan kita juga sekarang misalnya mengalami fase pergeseran cara pandang tentang pariwisata. Ya. Nah, pariwisata kita kan sekarang menuju pariwisata hijau, pariwisata berbasis nilai adat dan lain sebagainya. Ketika ini didorong dibarengi dengan kreativitas yang tinggi, saya berharap sekali bahwa wilayah-wilayah adat Nusantara itu justru jadi daya jual pariwisata yang unik, yang bisa mendatangkan income bagi negara gitu kan. Nah, ini tapi perlu paradigma yang baru, cara pandang yang baru, bagaimana mengelaborasi dan mengkolaborasikan nilai-nilai budaya dengan nilai-nilai kekinian dengan kreativitas, terutama anak-anak Gen Z sekarang gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya saya berharap sekali bisa terjadi ke depan. Nah, gerakan ini sendiri udah mulai dari kapan Bang? Terkhususnya di Bengkulu. Untuk di Bengkulu, sebenarnya kalau gerakan adat secara umum ya itu sudah berlangsung cukup lama ya. Bahkan mungkin sebelum kita merdeka juga gerakan adat itu sudah berjalan. Hal ini bisa terlihat misalnya dari undang-undang kita setelah pasca kemerdekaan, itu banyak misalnya terminologi masyarakat adat yang sudah disinggung ya, bahkan sejak Undang-Undang Reforma Agraria tahun 60. Nah, ini berarti gerakan adat itu sudah berjalan cukup lama. Nah, kalau untuk akar sendiri sebenarnya itu sudah lama juga ya berproses, di tahun 2000-an lah. Akar itu sudah mulai berupaya untuk terus mendorong mendampingi masyarakat adat. Misalnya di Kabupaten Lebong ada akar itu mendampingi masyarakat adat Rejang yang ada di Kabupaten Lebong untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Dan alhamdulillahnya berjalan beberapa tahun, prosesnya cukup panjang memang. Dari tahun 2000 berapa ya pengajuan ranperda dan naskah akademiknya sampai dijadiin perda, dan baru 2024 mereka tuh dapat SK hutan adatnya. Lama banget ya, memang perjuangannya butuh waktu lebih dari puluhan tahun untuk bisa mendapatkan pengakuan sampai mereka diberikan kembali tanah yang mereka punya sebelumnya. Ibaratnya itu adalah tempat mereka. Iya. Tapi untuk pengakuan secara sahnya pun harus selama Betul. itu.
Karena prosesnya itu ada panjang sekali, ada proses identifikasi dulu, verifikasi ulang, baru kemudian dicek dan lain sebagainya. Oh, ternyata lengkap, baru dikembalikan lagi kepada mereka. Karena memang proses administrasi yang Mhm. cukup panjang, makanya di situ kita perlu kolaborasi dengan masyarakat adat untuk bisa saling bahu membahu kan, membantu di administrasinya, di lain sebagainya. Dan memang panjang sekali. Kayak di Enggano juga Iya. perjuangannya untuk mendapatkan pengakuan dan pelindungan sampai hari ini masih mandek, dan kita akan masih mencoba mendampingi, dan dalam waktu dekat akan menyerahkan draft ranperda sama naskah akademik pengakuan dan pelindungan MH Enggano itu ke pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara. Dan itu sudah berjalan puluhan tahun juga. Udah puluhan tahun Udah juga. puluhan tahun. Itu yang menghambat kira-kira apa aja sih, Bang? Ada banyak faktor ya, ada Heeh. banyak faktor. Karena memang bicara soal produk hukum ini kan dia nggak bisa hanya dari aspek hukum Iya, saja. betul. Kalau dari aspek hukum saja mungkin mudah ya, draftnya udah jadi, bahas, Selesai gitu ya. selesai gitu ya. Tapi kan namanya bicara soal hukum ada aspek sosialnya, ada aspek politiknya, ada aspek ekonomi dan lain sebagainya. Nah, yang sebenarnya jadi kendala itu satu, political will ya. Jadi kemauan politik pemerintah yang mungkin belum terlalu concern di situ, belum Oh, terlalu fokus untuk mendorong hal itu segera diwujudkan. Padahal sebagai masyarakat yang berada di kayak di Enggano itu kan mereka berada di Samudra Hindia, di tengah-tengah Samudra Hindia, pulau terluar dari mhm. di Provinsi Bengkulu. Akses juga nggak terlalu gampang ya, walaupun sekarang sudah ada kapal feri dan lain-lain Iya. termasuk pesawat. Tapi kan mereka juga butuh perhatian yang khusus karena tadi secara geografis mereka memang butuh diperhatikan. Kedua, secara karena aksesnya jauh ya memang perlu perhatian khusus. Nah, ini yang pengen kita dorong, bagaimana political will negara dalam hal ini pemerintah kabupaten itu bisa kuat dalam mendorong itu kan. Nah, jadi kendala pertama tuh political will. Kedua, kondisi sosial. Kadang kegagalan membangun komunikasi. Jadi karena komunikasi yang dibangun nggak efektif, sehingga ada mungkin kecemburuan sosial atau kemudian kegagalan membangun kesamaan pandangan dengan masyarakat-masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Misal ya kenapa yang Enggano dulu, kenapa nggak masyarakat adat Rejang di Iya. Bengkulu Utara dulu misalnya, kenapa nggak masyarakat Pekal dulu misalnya. Nah, sebenarnya kita nggak menafikan perlu misalnya itu, tapi yang paling urgent sekarang karena letak geografisnya ya memang Enggano perlu Enggak, lebih itu. didahului. Nah itu. Nah, ini kan biasanya salah satu faktor yang membuat orang lain tuh peka mengenai Mm-mm. salah satu isu karena ada latar belakang yang mendorong nih. Iya. Kalau Abang sendiri ada nggak sih latar belakang yang mendorong sampai Mm-mm. akhirnya kayak Abang tuh benar-benar concern sekarang ini dengan isu ini? Iya. Tahan dulu Abang, Oke, kita kita bahas setelah ini. siap Untuk siap. pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.